Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu buat bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Senang sekali bisa bertemu lagi dalam acara talk show hari ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Erna Susilowati sebagai host di dalam acara ini yang membawa tema Sekolah Ramah Getsi. Sekolah yang ramah dan nyaman tentunya sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, ramah terhadap gender, disabilitas, dan inklusi. Ini secara tidak langsung merupakan bentuk ekuitas dalam dunia pendidikan. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dunia melalui PBB dalam program SDGs atau Sustainable Development Goals. Istilah Sustainable Development Goals telah diadopsi dengan istilah tujuan pembangunan berkelanjutan oleh pemerintah Indonesia. Seringkali disebut juga dengan singkatan SDGs atau TPB. Atau istilah lain adalah Global Goals Agenda 2020. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tidak memberikan dampak buruk pada lingkungan hidup, sehingga kualitas kehidupan saat ini tidak terganggu dan sumber daya alam untuk menopang kehidupan generasi mendatang akan tetap terjaga. Di sini ada 17 tujuan, 169 target, dan 247 indikator. Prinsip-prinsipnya adalah universal, maksudnya adalah dilaksanakan oleh seluruh dunia. Integrasi dilaksanakan secara integrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah inklusif, melibatkan semua dan memberikan manfaat pada semua. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, menarik sekali bukan tema di atas? Baik, secara panjang lebar nanti akan dikupas tuntas oleh narasumber kita yang akan hadir di sini yang berkaitan dengan topik kita di atas ini. Baik, perkenalkan Bapak Dwi Slamet Santoso, beliau adalah guru bahasa Inggris yang akan menjabarkan apa makna SDGs itu. Silakan menyaksikan dan mendengarkan penjelasan dari Bapak Dwi secara seksama. Terima kasih. Oleh para pemimpin, sudah disepakati oleh para pemimpin dunia. Untuk sejarahnya nanti Bapak Ibu bisa browsing atau mungkin ada sesi yang lebih lagi untuk SDG ini. Jadi ini sudah sekitar tahun 2015 sudah dirumuskan oleh para pemimpin dua, dan ini rencananya SDG ini akan diaplikasikan, akan di-start pada tahun 2030, itu SDG. Jadi tujuannya itu untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDG ini berisi 17 tujuan dan 169 target ya, yang diharapkan nanti bisa dicapai pada tahun 2030. Jadi harapannya tahun 2030 dunia ini sudah sejahtera gitu harapannya. Tapi ini masih panjang, butuh perjuangan. Baik, next. Jadi 17 tujuan itu antara lain, ini logo-logonya Bu ya. Logo-logonya ada no poverty, ada kemiskinan, zero hunger, kemudian good health, well-being, dan seterusnya sampai 17 itu. Nah, hubungan dengan sekolah ramah Getsi ini bagaimana kita akan spotlight di nomor 4 dan 5, yaitu di quality education dan gender equality. Ini makanya tadi saya sampaikan di depan bahwa sekolah ramah Getsi ini sejalan dengan SDG atau programnya United Nations, dan SDG ini sudah diratifikasi dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi ada badan dari pemerintah yaitu Bappenas yang mengurusi masalah SDG ini. Baik, next Berna. Ya, Pak. Ya, di skip saja karena soalnya nggak keluar. Iya. Oke.
Next, Bu Erna. Ya. Ya, jadi untuk SDG ini itu ada 4 pilar pelaksanaannya. Kita akan membahas yaitu tujuan keempat dan kelima, pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender. Nah, ini yang akan kita bahas dan ini yang akan menjadi GETSI yang akan kita bahas di depan. Next, Bu Erna. Jadi, apakah GETSI itu? Sekolah ramah GETSI. GETSI itu apa? GETSI itu sebuah akronim yang terdiri dari G, gender, kemudian equality, itu sebenarnya menjadikan satu gender equality. Kemudian disability dan social inclusion. Akan kita bahas satu-satu. Next, Bu Erna. Gender. Di sini kita harus bisa membedakan antara seks dengan gender karena ini adalah wilayah yang rawan. Biasanya masyarakat tidak bisa membedakan antara seks dengan gender. Padahal ini satu terminologi yang sangat penting untuk difahami bahwa seks ini memang berbeda dengan gender. Di layar bisa diamati bahwa seks itu merupakan sesuatu yang sudah saklek seperti itu, memang ciptaan dari atas, dari sananya, dari Tuhan, bahwa seks ini adalah jenis kelamin. Berbeda dengan gender, gender ini adalah hasil dari penyifatan. Jadi penyifatan atau bahasa kerennya adalah konstruksi sosial. Jadi orang dengan seperti ini, katakan manusia dengan yang mempunyai alat kelamin seperti ini, maka dia mempunyai sifat atau diberi sifat seperti ini, lemah, kuat, kemudian penyabar, telaten, dan sebagainya. Ini adalah penyifatan. Penyifatan ini yang disebut dengan gender. Berbeda dengan seks. Oke. Bentuk, seperti yang tadi saya singgung bahwa bentuk seks, kelamin itu seperti ini, itu sudah dari sananya, sudah dari atas, sudah pemberian, gift, pemberian dari yang Maha Pencipta. Bentuknya seperti ini. Tapi kalau di gender bentuknya adalah sifat, perilaku, atau tingkah laku. Seperti itu. Dampaknya seperti apa? Seks itu akan sebagai apa istilahnya kalau dalam alat biologis atau seperti apa ya. Jadi ini nanti bisa dijadikan alat reproduksi dan sebagainya. Nah, itu Bapak biologi yang paham masalah itu. Nah, kalau di dalam gender dampaknya seperti apa? Hubungannya adalah sifat-sifat yang melekat terhadap suatu gender ini akan berhubungan dengan aturan, norma, harapan masyarakat. Harapannya kalau perempuan itu seperti ini, laki-laki seperti ini. Kemudian nilai-nilai, perempuan itu nilainya mempunyai nilai yang mungkin lebih keibuan atau dan sebagainya. Nah, itu nilai-nilai yang ada yang diharapkan sama masyarakat. Dan juga untuk gender, ini laki-laki, ini perempuan, itu adalah tentang kepantasan. Pantasnya pekerjaan ini untuk laki-laki, pantasnya pekerjaan ini untuk perempuan. Itu dampaknya dari perbedaan gender. Dampaknya seperti itu. Saya lanjutkan. Jadi kemudian untuk seks, keberlakuan ini apa istilahnya, durasinya, masa pakainya untuk seks itu sepanjang masa. Jadi sudah saklek absolut seperti itu, kecuali operasi kelamin. Beda lagi dengan gender. Gender ini bisa berubah. Ini poinnya di sini Bapak Ibu. Poinnya bahwa gender ini nanti bisa dibentuk
bisa dirubah menyesuaikan dengan konteks, menyesuaikan dengan kelas, dengan bangsa, mungkin dengan agama dan sebagainya. Jadi contoh yang namanya lembut, lembut itu identik dengan wanita. Tapi apakah dia tidak bisa lembut, lemah lembut? Bisa, bisa dibentuk. Inilah keberlakuan dari gender. Jadi gender ini bisa dibentuk, jadi bisa dirubah. Jadi tidak selamanya laki-laki itu kasar, laki-laki bisa dihaluskan, bisa. Tapi kalau kebablasan halusnya jadinya ya terlalu halus nanti. Begitu. Next, berikutnya. Berikutnya, next, Mbak Ana. Ya, kita lanjut ke disability. Next, Mbak Ana, disability. Jadi ini masih dalam wilayah GEDSI. D sebagai disability. Disability itu secara terminologi adalah yang kita ketahui itu adalah penyandang cacat, penyandang disabilitas atau difabel. Difabel itu sebenarnya juga sebuah akronim dari differently abled people. Jadi manusia yang mempunyai kebutuhan berbeda, yang mempunyai kemampuan berbeda. Oke. Selain tiga tadi, yaitu anak berkebutuhan khusus, ini yang sangat familiar di masyarakat ABK. Jadi disability itu adalah ABK, itu yang beredar di masyarakat yang kita ketahui saat ini. Lanjut, karena kalau dilihat dari definisinya, dari berbagai sumber, ini ada yang saya sebutkan di sini dari PBB. Saya bacakan saja beberapa. Kalau menurut PBB, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri seluruh atau sebagian kebutuhan individual normal dan atau kehidupan sosial sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak dalam kemampuan fisik atau mentalnya. Bahkan definisi disability ini juga didefinisikan oleh Undang-Undang tahun 1999. Dikuatkan lagi definisi dari disability itu oleh Undang-Undang juga pada tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Penyandang cacat atau disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat. Jadi orang-orang difabel ini atau ABK ini tetap bagian dari masyarakat yang tidak boleh kita singkirkan, kita pinggirkan. Ini menjadi catatan kita nanti. Tidak boleh kita menganggap mereka adalah apa istilahnya manusia yang apa istilahnya yang negatif atau bagaimana, tidak boleh. Mereka tetap bagian dari kehidupan, bagian dari masyarakat. Next, Bu Ana. Kenapa kita berbicara tentang disability? Supaya kita ada semacam kesadaran buat yang entah itu yang disability juga ataupun yang normal, supaya kita memahami bahwa hambatan yang terbesar yang dihadapi oleh penyandang disabilitas itu adalah ada sikap masyarakat. Sikap yang bagaimana? Ada sikap kita tidak bisa menerima mereka. Ini adalah hambatan mereka. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya bahwa ketidakbisaan kita dalam menerima teman-teman yang difabel, yang disability atau ABK itu yang mempersulit mereka untuk menghadapi proses yang namanya social inclusion. Nanti akan kita bahas. Jadi buat kalangan pendidik, nah ini juga sangat penting untuk disability awareness ini, kesadaran kita terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bagaimana nanti memperlakukan mereka, bagaimana pendidik ini nanti menerima mereka, mengengage mereka dalam proses-proses pembelajaran ini juga sangat penting. Supaya mereka merasa dan merasakan kepemilikan atau sense of belonging-nya.
Ketika mereka sudah tidak ada sense of belonging, mereka akan mempunyai perasaan teralienasi. Ah, ini yang sangat fatal akibatnya. Baik, kita lanjutkan dulu, Bu. Nah, next. Ya, ini yang tadi sudah saya singgung, social inclusion. Ini hubungannya dengan tadi disability. Next, Bu Erna. Apakah social inclusion itu? Kalau menurut Bank Dunia, social inclusion adalah the process of improving the terms for individual and groups to take part in society. Ini, or more precisely, the process of improving the ability, opportunity, and dignity of people, disadvantaged on the basis of their identity, to take part in society. Nah, ini to take part in society ini inti dari social inclusion. Jadi keterlibatan sosial, penerimaan sosial. Kenapa ini kita bahas di sini? Karena ini sangat penting ketika sebenarnya social inclusion itu tidak hanya untuk anak-anak yang difabel atau yang disability saja. Sebenarnya yang normal pun juga penting untuk istilahnya penerimaan sosial. Sehingga kalau anak-anak remaja-remaja yang merasa dirinya tidak diterima sosial, akhirnya mereka berbuat sesuatu yang negatif. Karena mereka merasa, oh saya ini tidak dibutuhkan di masyarakat, dan sebagainya. Akhirnya mereka desperate, putus asa, sehingga mereka berbuat negatif, berbuat onar, atau bahkan mungkin kriminal. Itu adalah efek-efek dari inklusi sosial yang tidak baik. Kalau menurut program peduli, sosial inklusi itu adalah proses membangun hubungan sosial dan penghormatan terhadap individu serta komunitas. Berbicara kita hubungkan dengan yang difabel, anak-anak berkebutuhan khusus, ini sesuatu yang sulit, yang harus didorong sama kita sebagai pendidik. Ini harus mendorong mereka, tidak sekedar memberikan akses yang sama terhadap mereka, tapi juga mendorong mereka. Ini yang nanti akan kita bahas di depan, bahwa ada perbedaan antara equity dengan equality. Jadi kita tidak hanya memberikan akses saja. Oke, sama-sama mendapat akses untuk belajar. Tidak itu saja, tapi kita harus mendorong. Karena antara yang normal dengan difabel ini akan berbeda kebutuhan yang dibutuhkan oleh mereka itu berbeda. Kalau hanya kita bukakan pintu saja, tidak cukup untuk mereka untuk berkembang. Itu nanti akan di slide berikutnya. Next, Bu Erna. Ini yang tadi sudah saya singgung di awal tentang sense of belonging. Jadi inti dari itu adalah kesempatan. Jadi kesempatan mereka untuk ikut serta dalam masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat. Maka di situ ada partisipasi dan penerimaan. Jadi ketika masyarakat menerima dan membuat mereka itu berpartisipasi, nah ini akan mempercepat proses-proses inklusi sosial. Kesempatan ini itu bisa berupa identitas keberadaan. Jadi anak-anak difabel, anak-anak yang ABK itu tadi, itu harus memang mereka itu ada. Jadi mereka itu ada. Jangan kita tutup mata sama mereka, enggak. Jadi mereka itu memang ada. Kemudian kita ajak untuk melakukan sesuatu atau mungkin berinteraksi, entah itu kita mungkin ya kita ajak ngobrol, itu paling sedikit lah, kalau paling sederhana kalau di masyarakat anak-anak difabel itu kita ajak ngobrol atau kita ajak terlibat dalam suatu kegiatan sosial atau apa. Kemudian kita beri penghargaan atau nilai, komentari biasanya. Dan kita kalau dalam masyarakat bisa memasukkan mereka dalam kelompok-kelompok atau komunitas. Mungkin kalau di masyarakat ini ada namanya pemuda desa, itu namanya Karang Taruna dan lain sebagainya. Nah, itu adalah
bagi mereka adalah kesempatan untuk ikut serta dalam proses inklusi sosial ini. Nah, ini juga penting buat di dunia pendidikan, bahwa anak-anak yang difabel atau ABK ini harus mempunyai kesempatan untuk berproses dalam inklusi sosial. Sense of belonging-nya itu kita munculkan di sini, supaya mereka tidak putus asa ketika anak-anak yang cacat, yang difabel ini nanti, contoh masuk sekolah, kemudian supaya mereka merasa mereka itu menjadi bagian dari masyarakat, maka kita dorong dengan seperti ini. Ada partisipasi, kemudian juga kita terima penerimaan. Ini yang penting. Nah, semoga ini nanti bisa menjadi bahan renungan kita sebagai pendidik ketika kita menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Next, Berna. Nah, ini sudah saya singgung juga tentang pendidikan untuk anak-anak yang seperti ini, yaitu pendidikan inklusif. Poin-poinnya, kita harus bisa memastikan adanya kesempatan. Ini yang disebut dengan equality. Jadi, education for all, sesuai dengan tadi yang SDG itu, salah satunya adalah tentang pendidikan, bahwa intinya pendidikan itu adalah hak semua orang harus mendapatkan pendidikan. Termasuk juga anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti ini, yaitu melewati pendidikan inklusif, memastikan adanya kesempatan bagi setiap penyandang disabilitas untuk mencapai dan mengeksplorasi segala kemampuan secara setara dengan teman-teman yang tidak memiliki disabilitas. Ini adalah prinsip dari equality. Di semua sekolah harusnya seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Partisipasi yang sama, pendidikan inklusi memberikan kesempatan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Ya, maksudnya dalam setiap aktivitas, proses belajar mengajar dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan sekolah, nah itu adalah bagian dari pendidikan inklusif. Yang terakhir, pendidikan inklusi membuat dan menyertakan seluruh peserta didik dan pembelajar melihat disabilitas menjadi biasa. Nah, ini bentuk dari penerimaan. Jadi, supaya mereka merasa sama dengan yang lain. Saya juga pelajar sama dengan yang lain. Itu harapannya mereka bisa mempunyai perasaan yang seperti itu. Tidak dibeda-bedakan. Jadi, menjadi bagian dari keseharian mereka, sehingga akhirnya yang diharapkan adalah membentuk rasa solidaritas kelompok dan menguatkan identitas. Ini tadi juga yang penjelasan dari yang disebut dengan sense of belonging tadi, merasa menjadi bagian dari masyarakat. Next, Bu Erna. Ini yang tadi saya jelaskan, bahwa ini perbedaan antara equality dan equity. Jadi, kalau equality, kita sama-sama memberikan akses, sekolah memberikan akses kepada semua orang, SPP-nya sama, dan mereka mendapatkan yang sama. Itu equality. Mereka membayar SPP, kemudian mereka mendapatkan hak belajar yang sama, akses yang sama. Itu adalah bentuk dari equality. Itu sudah mungkin banyak sekolah melakukan. Tapi, ada tapinya, itu tidak cukup untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mereka tidak cukup hanya dengan membayar SPP, kemudian mereka belajar di dalam kelas. Tidak. Kenapa? Karena anak-anak yang difabel, yang berkebutuhan khusus ini, namanya juga berkebutuhan khusus. Jadi mereka membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar akses saja. Maka, untuk itu, jadi teman-teman pendidik ini bisa mendorong atau memberikan apa yang mereka butuhkan. Mungkin mereka membutuhkan lebih dalam penyerapan materi. Mungkin anak-anak yang normal mungkin bisa hanya cukup dengan visual saja. Mungkin anak-anak yang difabel
tidak cukup hanya dengan bentuk-bentuk penyampaian materi secara visual. Mungkin mereka harus dengan cara-cara yang lain. Dan ini yang harus disediakan sama teman-teman pendidik. Ini yang disebut dengan support equity-nya di sini. Supaya mereka bisa sejajar dalam dengan teman-temannya lain yang normal. Nah, itu saja dari saya, Bu Ana. Mungkin bisa kita lanjutkan dari sesi tanya jawab mungkin. Atau Baik, mungkin kalau Pak Sajidin sudah datang sebagai praktisi bisa. Ya, baik, terima kasih Pak Dewi atas paparannya tentang SDGs. Ini tadi ada kabar bahwa Pak Sajidin tidak bisa gabung dengan Zoom karena ada tetangganya atau saudaranya yang meninggal dunia, jadi mohon dimaafkan dia tidak gabung hari ini. Baik, saya akan lanjut ke kesimpulannya dulu, mungkin setelah itu baru saya akan memberikan tanya jawab kepada Pak Dewi. Ya. Jadi paparan dari Pak Dewi tadi bahwa SDGs adalah rencana global yang telah disepakati oleh pemimpin dunia untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Dan ada 17 sustainable goals, yaitu ada pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum, serta tata kelola. Di dalam pembahasan tadi membahas tentang gender. Gender itu adalah konstruksi sosial atau masyarakat tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan bertingkah laku, bersikap, bersifat, berperan, dan berposisi. Kemudian kelas inklusi adalah kelas yang mengurusi tentang siswa yang berkebutuhan khusus. Itu kesimpulan dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau saya langsung tanya kepada Pak Dewi saja, ya? Monggo, silakan. Baik. Ya, saya Bu R. Monggo. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau nanya tentang masalah penyampaian kesempatan belajar untuk anak-anak yang disability. Mungkin kalau itu berada dalam satu komunitas yang sama, itu mungkin bukan masalah yang besar ya. Cuman bagaimana ketika kita menghadapi bahwa ada 1 atau 2 orang anak yang disabilitas berada pada satu sekolah normal. Nah, bagaimana cara kita sebagai pendidik menangani kondisi kayak gitu? Karena it's not as simple as it looks. Nggak sesimpel yang dilihat gitu kan. Nah, yang kita takutkan ketika kita memberikan atensi lebih, yang lainnya merasa, wih, mentang-mentang ikut, nah gitu loh. Jadi bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana jawaban dari Pak Dewi untuk menyikapi pertanyaan dari Ibu Ririt ya? Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Ririt. Ini sangat relevan sekali dengan apa yang sudah tadi disampaikan. Slide yang tadi itu ada yang namanya disability awareness. Maka pendidikan disability itu tidak hanya untuk anak-anak yang disability, bukan, tapi justru buat teman-temannya, buat masyarakat, buat teman-temannya, sehingga mereka sadar bahwa ada sebagian golongan manusia atau teman-teman yang bahwa mereka itu mempunyai hak belajar juga yang sama walaupun dengan keterbatasan fisik. Jadi ini yang perlu disampaikan kepada teman-temannya supaya mereka bisa memahami dan menyadari sehingga timbul rasa untuk menerima keberadaan mereka. Ini yang diharapkan. Jadi langkah konkret yang bisa diambil ketika mungkin di dalam kelas ada 1 siswa atau 2 siswa yang ternyata mempunyai kebutuhan khusus, kita pahamkan kepada teman-teman yang lain, anak-anak yang normal, bahwa ini adalah teman-teman juga, bagian dari masyarakat, bagian dari kelas yang mempunyai hak yang sama dalam belajar. Cuma mereka mempunyai kebutuhan yang lebih banyak. Makanya konsep antara equality dan equity ini juga perlu disampaikan juga. Kalian yang sudah normal mungkin tidak membutuhkan ini untuk kalian. Maka ini buat teman-teman yang berkebutuhan khusus.
Nah, dengan harapan dengan kita menyampaikan hal seperti ini, anak-anak bisa menyadari, oh ternyata seperti itu. Oke, harapannya seperti itu. Dan sekolah-sekolah memang wajib memberikan akses terhadap anak-anak yang seperti ini. Semua sekolah ini sudah diamanatkan di undang-undang bahwa pendidikan ini harus bisa diakses oleh semua orang, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Maka sekolah nggak boleh menolak ketika ada anak yang berkebutuhan khusus mendaftar gitu, nggak boleh menolak. Kalau menolak, nah, itu akan panjang buntutnya itu. Bisa dituntut itu nanti sekolah-sekolah seperti itu. Maka harus menerima. Makanya sekolah-sekolah itu ada kelas-kelas inklusi. Bagi yang nggak ada bagaimana? Ya itu nanti menjadi catatan buat sekolah untuk meningkatkan apa istilahnya fasilitasnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Saya kira begitu, Bu Ririn. Terima kasih atas pertanyaannya. Sudah, Bu Ririn, sudah puas dengan jawabannya? Oke. Jadi kalau boleh saya sampaikan, berarti kita perlu adanya pengkondisian di awal ya Pak ya. Betul. Pengkondisian di awal pada semua siswa. Jadi dengan kata lain ada dua hal yang harus dilakukan di awal. Pengkondisian dulu, baru kemudian materi masuk. Betul, Bu Ririn. Itu yang dimaksud dengan disability awareness di situ. Di pendidikannya itu buat teman-temannya mereka itu, teman-temannya anak-anak ini dikasih kesadaran dulu supaya nah ini ada anak seperti ini jangan dibully atau nah ini mereka memang butuhnya lebih dari kalian yang normal gitu. Mungkin Bu Ririn saya kira punya pengalaman seperti itu. Ya enggak, sama-sama belajar. Terima kasih. Terus, nah itu ada pertanyaan lanjutan dari Bu Ira, sepertinya bisa nyambung, Pak. Terima kasih. Makasih. Sama-sama. Nah, yang kedua saya buka, monggo, silakan. Itu benar di kolom chat sepertinya ada ya. Itu kolom chat dari Bu Ira itu nyambung gitu. Oke, baik. Pertanyaan dari Bu Ira, perlukah guru mendapatkan pendidikan atau pelatihan khusus untuk anak-anak disability? Bagaimana? Ini baik, terima kasih Bu Ira pertanyaannya. Nah, ini juga masih nyambung dengan pertanyaannya Bu Riri tadi tentang disability awareness. Jadi disability awareness itu juga untuk anak-anak dan juga untuk pendidik, guru dan mungkin istilahnya ya manajemen sekolah dan sebagainya. Ini harus mempunyai kesadaran tentang adanya disability di lingkungan. Nah, ini perlu. Maka kalau ada pertanyaan seperti itu, perlukah? Saya jawab dengan pasti perlu sekali. Jadi bahkan harus ada pendidikan untuk guru-guru bagaimana menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Maka seharusnya ini menjadi sebuah catatan untuk semua sekolah bahwa ketika ada anak berkebutuhan khusus yang mendaftar masuk, mereka satu nggak boleh ditolak. Yang kedua, sekolah bertanggung jawab untuk memberikan akses, memberikan layanan terhadap siapa saja, termasuk terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Maka mau nggak mau sekolah juga harus memberikan pendidikan gurunya, supaya gurunya, para pendidiknya juga aware terhadap situasi kondisi anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti ini. Nah, nanti harusnya hasil dari webinar ini bisa disampaikan ke manajemen sekolah atau ya kepala sekolah mungkin harus tahu tentang ini. Baik, itu Bu Ira, terima kasih. Jadi sangat perlu. Terima kasih Pak Dewi atas jawabannya. Ada pertanyaan lain dari peserta? Waktunya sudah 10.49, mungkin untuk Bapak-Bapak. Satu lagi bisa Bu Erna? Monggo, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Bu Febriana. Materinya sangat menarik sekali Pak Dwi, luar biasa. Yang ingin saya tanyakan tentang gender equality. Ya, jadi kira-kira bagaimana ya kiatnya tentang penerapan gender equality di lingkungan pendidikan yang kita
laksanakan setiap harinya supaya terkontrol dengan baik. Artinya tidak sampai kebablasan. Sebagai contoh, di jurusan alfa gitu ya, kelas alfa itu kan mayoritas perempuan, tapi kan ada laki-laki yang juga di situ. Nah, kan otomatis harus ada gender equality yang sesuai. Di kelas otomotif ada juga anak perempuan. Nah, ini kira-kira bagaimana kiatnya agar terkontrol penerapan gender equality sesuai dengan proporsinya, tidak kebablasan. Nanti yang laki-laki jadi lemah gemulai, kan ini berbahaya juga ya. Ya, itu kebablasan. Pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Febri, pertanyaan sangat relevan sekali dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi berbicara tentang gender equality dan equity, jadi ini supaya kita terhindar dari yang namanya bias gender. Bias gender. Jadi kesamaan atau kesetaraan gender ini biasanya sering terbiaskan dalam materi-materi pembelajaran. Jadi di dalam materi pembelajaran itu banyak sekali terjadi bias gender. Yang saya maksud dengan bias gender itu adalah penyifatan pengkarakteran kepada karakter tertentu. Contoh, yang namanya, maaf ya, perempuan seringnya di dapur, ngurusi anak dan seterusnya. Itu adalah bias gender. Padahal enggak. Perempuan tidak harus di dapur. Ini sangat relevan dengan kondisi sekolah di SMK. Jadi yang namanya gender itu sudah istilahnya kalau di SMK tadi ada anak perempuan yang sekolahnya yang masuk mengambil jurusan otomotif. Nah, ini bagus sekali sebenarnya. Memang itulah kesetaraan gender equity-nya di situ. Gender equity di situ. Nah, bias-bias yang sering terjadi, kembali lagi ke bias-bias itu tadi, itu banyak di buku-buku materi, di teks, kemudian di kehidupan di sekolah. Kayak tadi yang saya ceritakan, wanita tidak harus selamanya di dapur. Nah, ini kalau yang nggak paham dengan itu selalu digaungkan terus, wanita di dapur, wanita masak, macak, mana. Nah, itu yang harus kita istilahnya edukasi masyarakat, anak-anak bahwa wanita tidak seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan bias gender. Nah, supaya tidak kebablasan yang tadi disebut sama Bu Febri, memang kita dalam mendidik mengajar itu ada porsinya, ada equity-nya, apa yang dibutuhkan sama mereka. Kalau mereka sudah halus, jangan diperhalus lagi, nanti kebablasan. Nah, ini adalah strategi kita bagaimana menyupport anak-anak yang sesuai dengan kebutuhannya. Itu dia. Kalau sudah halus, kok diperhalus lagi, jadinya nanti mereka yang cowok-cowok pakai lipstik dan sebagainya. Ini yang kebablasan. Nah, itu tergantung juga bagaimana gurunya memanage atau mengambil strategi cara atau pendekatan kepada anak-anak yang seperti ini. Ada 3 orang anak laki-laki di dalam kelas PJ. Kalau kita sama ratakan dengan mengajar semua perempuan, nah ini jadinya mereka akan kebablasan. Maka kita ambil langkah-langkah yang anak cowok ini, mungkin 3 orang cowok ini, mereka laki-laki tapi mereka berada di dalam kelas perempuan. Ya, jadi jangan disamakan mereka dengan perempuan. Mungkin peran-perannya bisa. Contoh mungkin kalau anak PJ mungkin perannya istilahnya itu menjaga kalau PJ itu Bu, kasir mungkin ya, kasir itu kan perannya universal sebenarnya. Kasir laki perempuan sama saja. Kalau pekerjaan kan universal, bisa dilakukan laki-laki dan perempuan untuk anak-anak yang di dalam PJ. Mungkin secara gender yang lemah lembut dan halus ini yang perlu disesuaikan, yang proporsional gitu. Enggak yang ini mereka harus diperhalus menjadi seperti perempuan, enggak juga. Nah, itu kan memang karakternya memang seperti itu. Proporsinya yang sesuai nggih, Pak nggih. Gimana, Bu? Yang jelas berarti harus ada proporsinya yang sesuai. Oke, proporsi yang sesuai
anak-anak ini nggak disamaratakan. Bahaya kalau disamaratakan, nanti mereka kebablasan, jadinya malah lempeng kayak gitu. Gitu, Bu. Terima kasih, pertanyaannya sangat relevan sekali. Sama-sama Kak Dwi. Baik, 3 pertanyaan. Ada lagi mungkin ada pertanyaan dari peserta? Sepertinya tidak ada Pak Dwi ya. Sepertinya sudah saya harus akhiri karena ini hari Jumat, waktunya sangat pendek sekali. Jadi kesimpulan tadi, hari ini kita bahas perbedaan jenis kelamin, gender, dan sekolah inklusif. Semoga materi hari ini bermanfaat dan berguna buat bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Terima kasih atas support dan dukungannya untuk acara hari ini. Saya akan menutup untuk Zoom hari ini, Pak Dwi. Dan mohon maaf atas ketidakhadiran Kepala Bidang kami, Bapak Sajidin, karena dia ada masalah dengan keluarga. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Bapak Ibu menyalakan video semua, akan kita foto. Mas Faiz. Ya, Bu. Silakan difoto untuk ibu-ibu semua yang hadir. Sudah siap ibu-ibu? Bapak-bapak? Belum. Ayo, siap-siap semuanya. Masih kurang 4. Pak Nawan, Pak Ervin, Pak Bin. Monggo dinyalakan videonya. Bu Novi. Ini yang Bervin dari Tuban. Kalau Bu Fitra sudah ada ya? Bu Fitra dari Sumatera. Mungkin Pak Nam persiapan sholat Jumat mungkin, Mas ya. Bu Ervin, monggo, Bu Ervin Luciana. Kurang 3 orang. Tidak ada respon untuk 3 orang, Mas. Nggak apa-apa, langsung aja difoto untuk. Oke. Sudah siap ya, Bapak Ibu? Silakan beri senyum yang terbaik buat sekolah kita. Oke, 1, 2, 3. Oke, mau ganti gaya? Ini lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih semua Bapak Ibu. Boleh live, silakan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya.